David? Oh. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Aku sedang bermimpi. Sofia, selama 3 tahun terakhir, aku lembur tanpa istirahat, 3.000 proyek, dan 100.000 PPT. Saat aku dapat bonusnya, aku akan menabung 500.000 yuan. Aku bisa menikahimu. Aku akan akhiri 20 plus tahun jombloku. Si gendut ini, kenapa kamu belum berhenti sampai tengah malam? Pak Jones, ada yang bisa saya bantu? Laporan proyeknya akan segera selesai, aku akan. Jangan ngomong kosong, David. Pergi ke toko di bawah, beli 1 kotak ultra tipis kondom bergerigi untukku. Sekarang juga, aku butuh segera. Oh, Pak Jones, kenapa kamu minta David yang mengantarkannya? Bagaimana kalau dia tahu? Memang kenapa, kalau dia tahu, David itu pecundang, dari SMA, sampai sekarang, dia cuma pantas dikuasai olehku. Apakah dia berani melawanku? Si gendut ini. Aku lembur sementara dia bersenang-senang. Aku disuruh beli kondom. John si gendut, kau akan mati di ranjang cepat atau lambat. Aku kerja terlalu keras. Kapan ini berakhir? Sial, awas mobil. Sialan. Sosok yang begitu bagus, kalau ini terjadi di zaman kuno, kamu harus menikah denganku. Lupakan saja, aku berharap bisa menemukan gadis secantik ini di kehidupan selanjutnya. Aku tidak menyangka benar-benar ada orang yang begitu murni dan baik hati. Sayang sekali kalau mati begini, karena kamu menyelamatkanku, maka aku akan kabulkan satu permintaanmu. Kamu adalah. Apa kamu hantu? Bukan. Masa hantu secantik ini? Tuan rumah, David, aku adalah sistem comeback hidupmu. Karena kamu berkorban untuk menyelamatkan orang lain, memiliki karakter yang baik, dan punya pengalaman jomblo selama 20 tahun. Aku akan mengikatmu, aku akan membantumu mendapatkan gadis kaya dan cantik, menjadi CEO, dan mencapai puncak kehidupan. Bagaimana? Bukankah perlakuan ini bagus? Sistem, comeback, tunggu. Banyak sekali informasinya. Proses pengikatan dimulai. Tuan rumah David, jalan menuju comeback resmi dimulai. Ini, apa yang terjadi? Tadi tidak ada siapa-siapa. Pak, Anda baik-baik saja. Bolehkah saya antar Anda ke rumah sakit? Aku mendeteksi objek pengikatan berkualitas tinggi. Putri keluarga Johnson, si cantik di kota J, Emma Johnson. Tuan rumah, apakah kamu ingin memilihnya sebagai target strategi comebackmu? Aku sekarat. Kalau tidak, aku akan ke neraka untuk menjemput hantu. Ikat, cepat. Selesai, objek terikat dikonfirmasi, Emma. Pengikatan berhasil. Kamu akan dapat hadiah pemula untuk pengikatan pertama. Luka tuan rumah langsung sembuh. Wah, Pengingat ramah, tuan rumah. Mulai sekarang, antara kamu dan objekmu, Emma, semua tindakan yang meningkatkan nilai suka, termasuk tapi tidak terbatas pada berpelukan, berpegangan tangan, berciuman, dan sebagainya, mungkin akan memicu hadiah. berhenti. Aku sudah punya pacar. Tapi kamu lakukan ini, bagaimana aku menghadapi Sofia nanti? Oh, pacar, kenapa kamu tidak ke rumah Mason dulu? Sebelum mengambil keputusan, mungkin ada kejutan. Tidak, sistem, maksudmu apa? Mason ada hubungan apa dengan pacarku? Mungkinkah? Ya ampun, otakmu rusak? Ya,
Panggil ambulans. Tidak. Tidak perlu perawatan darurat. Kalau kamu gimana? Aku baik-baik saja, sungguh. Oh, bisa antar aku ke rumah bosku? Sekarang, apa yang lebih penting dari tubuhmu? Aku curiga pacarku selingkuh di rumah bosku. Tentu saja, kalau memang tidak nyaman buatmu, lupakan saja. Nangkep orang selingkuh? Tunggu apa lagi? Ayo naik mobil dan pergi. Oke. Permisi, Nona cantik, sudah berapa lama punya SIM? Hari. Aku baru sembuh dari lukaku. Aku tidak mau masuk UGD lagi. Jangan khawatir, aku sudah terbiasa dengan simulatornya. Ayo pergi. David, ayo cepat. Lantai berapa dan kamar mana? Kenapa kamu lebih cemas dariku? Tentu saja, siaran langsung seperti ini. Hal baik mengalahkan jahat seperti ini, paling aku suka. Ayo cepat. Bapak Jones, kenapa barangnya belum dikirim? Aku sudah tidak sabar menunggu. David itu benar-benar pecundang. Ia selalu cepat kalau urusan kerja, tapi lambat sekali mengantar kondom. Mungkinkah dia benar-benar mati? Mungkin kita lewati saja, langsung saja kita lakukan. Oh, tidak. Bagaimana kalau aku hamil? Bagaimana kalau David tahu, dia sudah menabung 500.000 yuan, dan masih butuh 100.000 untuk menikahiku? Bonusnya, 9/10-nya ada di tanganku. Asalkan kamu menuruti aku hari ini, aku akan berikan separuh dari bonusnya. Bapak Jones, Anda harus menepati janji. Sialan, dasar brengsek, kau merusak kesempatanku. Ini bosmu. Ini keterlaluan. Dan pacarmu, bagaimana bisa dia melakukan ini padamu? Kalau aku tidak datang hari ini, aku mungkin tidak akan pernah tahu. Mason, buka pintunya. Sialan David, beraninya kau menendang pintuku? Sofia, katamu kamu tradisional, harus menunggu sampai setelah menikah, aku percaya itu. Jadi aku tolak semua cutiku. 3 tahun, sepanjang 3 tahun itu, aku kerja siang dan malam, tapi tradisimu adalah tidur dengan pria gendut ini. Terus kenapa? Dia bisa belikan aku tas dan merek mewah. Kamu bisa belikan apa? Kamu itu pecundang. Tapi mau menikahiku, kamu hanya bermimpi. David, karena kamu sudah di sini, tonton saja. Setelah aku selesai dengan ini, kamu akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Bagaimana kalau memperbolehkanmu menikahinya lebih awal? Bangsat? Kamu gila. David, pergi dari sini. Wah, saya mendeteksi bahwa Nona Emma memiliki rasa simpati yang kuat padamu. Tingkat kesukaan plus 10, dan dia membela host. Bagus. Hadiah diberikan. Fisik petarung terbaik. Apa kamu merasa tenagamu lebih kuat? Wah, sistem ini sangat kuat. Emma baru saja membelaku, aku langsung menjadi Superman. Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Bukan urusanmu. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu bajingan yang menggertak orang jujur. Kamu. David, beraninya kamu bilang aku curang? Bukannya kamu dapat wanita kaya? Kamu pecundang. Bahkan wanita kayanya rendah kelas. Kenapa kamu kira aku wanita kaya? Aku jelas gadis muda, cantik, dan kaya. Oh, ngomong-ngomong, David, aku baru ambil beberapa foto. Kamu laporkan mereka di perusahaan dan buat mereka dipecat. Sial, kamu cari masalah? David, kamu tidak tahu terima kasih. Aku akan pecat kamu dan bayar sejumlah uang, tapi kamu berani ambil foto dan ancam aku, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini dengan selamat. Siapapun yang berani sakiti dia, aku bunuh dia. Dia terlihat cukup tampan. Aku deteksi bahwa rasa suka Emma padamu meningkat. Host, kamu sangat jantan.
David, apa gunanya bisa bertarung? Tanpa perusahaan, kamu hanya seorang pria yang tidak berguna. Aku akan menghubungi Departemen SDM sekarang, dan minta mereka memecatmu. Kamu tidak bisa dapat pekerjaan di bidang ini lagi. Tepat sekali. Perusahaan Mason adalah pemimpin industri, mudah untuk memblokir peran kecil sepertimu. Oh, perusahaan apa yang begitu kuat? Katakan padaku. Dengarkan, Mason adalah manajer pemasaran PC teknologi, orang penting di lingkaran teknologi JC, minta maaf dan pergi, atau kamu akan ikut menderita. PC Teknologi. Halo, Sekretaris Lee. Hubungi cabang, Tuan Miller, General Manager PC Teknologi. 2 hal. Pertama, promosikan seseorang bernama David sebagai General Manager. Gaji bulanan 100.000 yuan, dan gaji tahunan awal 2 juta. Kedua, beritahu Manajer Miller, aku akan kirim seseorang untuk inspeksi besok. Kamu sedang membual 100.000 sebulan, General Manager. Apakah kamu pikir kamu ini putri dari Johnson Group atau PC Teknologi dimiliki keluargamu? David, wanita yang kamu temukan tidak terlalu pintar. Benarkah? Kamu akan tahu besok. Emma, kamu adalah CEO perempuan Johnson Group. Selamat atas berhasil mendapatkan putri dari rekrutmen Grup J. Hadiah keterampilan medis yang luar biasa. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk berbalik. Ya ampun. Sertifikasi sistem. Pasti benar. Aku tidak menyangka aku ditabrak mobil di jalan, aku bisa dapat gadis kaya, aku kaya. Johnson Group. Kamu tahu apa itu grup? Ya, David, berani-beraninya kamu cari aktor buat pamer. Dasar pecundang. Besok kamu bakal dipecat sama perusahaan. Keluar. Dipecat? Kerjaan sialan ini. Aku aja nggak mau ngelakuin. Kamu. Jangan khawatir, mereka nggak bisa memecatmu. Kamu tunggu aja dipecat sama dia. Ayo pergi. Presiden Miller, kenapa teleponnya larut malam begini? Kembali ke perusahaan. Dan suruh semua karyawan bersiap-siap, besok, akan ada VIP super yang ditransfer ke sini. Suruh semua orang bersiap, dan siapkan diri sepenuhnya untuk menyambutnya. Ya. Mason, Miller bilang apa? Miller bilang aku harus kembali dan bersiap-siap. Besok, keluarga Johnson akan mengirim seseorang untuk mengambil posisi itu. Jangan-jangan wanita tadi? Benar-benar putri keluarga Johnson? Masa sih? Menurutku David dia dapat kabarnya. Dan tahu kalau Emma tiba di JC hari ini. Untuk memandu kerja perusahaan kita. Cuma aktor bayaran. Ayo kita kembali ke perusahaan. Telepon semua orang kembali kerja lembur. Kalau nggak datang, mereka nggak dapat bonus. Ayo pergi. Halo, Ini kantor CEO Grup J. Sesuai instruksi Nona Johnson, kami dengan tulus mengundang Anda bergabung dengan grup kami, sebagai GM cabang teknologi PC, gaji bulanan 100.000, dan 2 juta setahun. Saya ingin tahu pendapat Anda. juta sebagai GM. Kenapa lihatin aku? Menurutmu terlalu sedikit? 2 juta sebagai GM. Kenapa kamu menatapku? Menurutmu itu terlalu sedikit? Kamu menawarkan gaji yang sangat tinggi. Aku harus memikirkannya bagaimana cara membalasmu. Siapapun yang berani menyakitinya, akan kubunuh. Ada apa? Aku akan merasa jijik ketika ada pria mendekatiku. Hari ini, aku tidak hanya membelanya, tapi aku bahkan tidak bisa mendorongnya pergi. Tidak, aku bosnya. Tapi kenapa aku merasa pasif? Kalau begitu, kamu harus berpikir matang-matang.
Aku tidak mudah untuk disenangkan. Tuan Thomas, Anda masih di sana? Mengenai tawaran pekerjaan itu, apakah Anda setuju? Ya, aku setuju. Tentu saja. Bagaimana Clara bisa begitu tidak sadar? David, pulang dan berkemas. Kamu harus lapor ke GM besok. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan kontraknya. Ada tanda tanganku di atasnya. Mulai sekarang kamu adalah orangku. Baik itu orang luar, atau siapapun di dalam perusahaan, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Aku akan menjagamu. Aku tak pernah menyangka, aku yang cuma pesuruh ini, dulu sering dijahili mason, bisa juga memakai setelan ini, bisa kembali dengan harga diri. Hei, host. Kamu terlihat cukup gagah dengan jas ini. Ini langkah kecil dalam kebangkitan hidupmu. Kamu memang lelaki yang dimanja, tapi langkah besar menuju puncak hidupmu. Sekarang, aku berikan tugas segera. Di depan semua karyawan, buat Mason Jones kehilangan muka parah. Semakin kamu menghinanya, semakin besar hadiahnya. Jangan khawatir, aku akan mempermalukannya. David, Manager Jones. Dia secara khusus memerintahkan bahwa ada pemimpin VIP yang datang hari ini. Bukan karyawan dilarang masuk. Pergi saja. Kebetulan sekali. Akulah pemimpin penting itu. David, aku tahu kamu dizalimi. Tapi jangan bicara sembarangan. Dengarkan nasihatku, pergi cepat. Kalau Manager Jones melihat ini, aku bisa kehilangan pekerjaan. Yang harus menderita hari ini adalah pria gemuk itu, Pak Jones. Jangan khawatir. Aku yang tanggung jawab atas masalahnya. Hey David, hati-hati. Tadi malam, Manager Jones memanggil semua orang kembali. Kami kerja lembur untuk persiapan penyambutan. Semua orang sekarang sangat marah. Manajer Jones, siapa yang datang hari ini? Mr. Miller tidak bocorkan apa-apa, bisa kasih sedikit petunjuk? Aku tidak tahu siapa itu. Tapi dari Presiden Miller, ku dengar dia orang kepercayaan Emma dari J Group. Dialah yang bisa langsung putuskan masa depan perusahaan kita. Mason, Johnson Group itu, wanita di samping David kemarin bilang, dia putri dari grup kita. Ah, mana mungkin. Gadis kaya seperti itu, masa mau sama David? Tentu saja benar. Itu David, kenapa dia terlihat seperti orang yang berbeda? David, berani-berani kamu datang untuk mengundurkan diri, kamu berpakaian rapi, tapi sudah terlalu terlambat untuk kamu, untuk memperbaiki diri sekarang. Ketua tim, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia melakukan proyek dengan paling baik dan paling teliti. Jika dia pergi, proyek inti. Bagaimana mereka akan dipromosikan? Lucu, David hanya seorang kacung, ada banyak orang yang bisa menggantikan dia. David, kamu lebih baik bersikap bijaksana. Di depan semua orang, minta maaf kepada saya, hari ini. Mungkin kamu masih ada kesempatan untuk tetap di sini. Atau kamu tidak akan pernah lagi di industri ini. David berkelahi dengan manajer Jones, kamu hanya akan dipecat oleh perusahaan dan dilarang dari industri. Memecat saya? Lukas, kamu harus bersikap masuk akal. Siapa yang memiliki kinerja terbaik di seluruh perusahaan? Siapa yang paling banyak berkontribusi? Kamu harus tahu jelas. Saya adalah salesperson top. Kenapa kamu harus memecat saya? Kenapa? Hanya karena saya tidur dengan wanita kamu. Berani-berani kamu punya emosi, David. Kamu, seorang kacung tidak boleh punya. Kamu harus menerima saja, apalagi tidur dengan wanita kamu. Aku tidur dengan ibu kamu. Kamu harus menerima itu, tahu? Mason, jadi pemimpin bisa menindas karyawan. Benar? Jadi sekarang, giliran saya untuk menindas kamu? Hahaha David. Kamu sudah tidak waras. Kamu sudah dipecat. Di PC Teknologi, hanya Presiden Miller dan pemimpin yang akan datang bisa menindas saya. Seorang loser seperti kamu mau mengatur saya. Ya, dan saya datang ke sini hari ini. Saya datang untuk mengambil posisi. Mengambil posisi? Kamu sudah dipecat? Apa yang kamu lamar? Mason, kamu penuh omong kosong. Bagaimana kamu bisa menjadi manajer? Lupakan, maka saya akan mengatakannya lagi.
Dengar baik-baik. Saya adalah pemimpin yang kamu akan terima hari ini, GM. Akulah pemimpin yang akan kalian terima hari ini, sang GM. David, kamu gila atau terangsang? Kamu tetap saja GM-nya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Oke, waktunya hampir tiba. Pemimpinnya akan segera datang. Kalau kamu masih bertahan di sini, kamu akan merusak citra semua karyawan di mata sang pemimpin. Bisakah kamu bertanggung jawab? Keluar? Ini David. Bisa nggak sadar diri sedikit? Orang melarat, yang cuma mengandalkan lembur, untuk menabung mas kawin, berani-beraninya berdiri di sini berpura-pura jadi pemimpin? Kasih dia laporan pengunduran diri. Dan suruh dia tanda tangan lalu pergi. David, tanda tangani dan pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini, kamu nggak bisa macam-macam sama manajer Jones. Iya, dia memang berpakaian rapi, tapi dia tetap anak bawang kelas teri, baju baru nggak bikin kamu jadi Superman? Sebenarnya, David cukup mampu. Proyek-proyek sulit itu semuanya. Apa yang kamu bicarakan sih? Kalau nggak mau kerja, pergi sama dia. Kamu nggak mau kinerja bulan ini, dan kamu berani ngomong satu kata lagi, besok nggak usah datang. Gimana dengan David? Kamu lihat itu? Apa gunanya kemampuanmu di masyarakat? Latar belakang dan kekuatan yang penting. Kalau kamu menghina aku, kamu cuma akan dipecat. Cepat tanda tangani laporan pengunduran diri. Pergi. Tanda tangani, Mason. Rencanamu benar-benar bagus. Kamu mau aku mengundurkan diri secara sukarela, tapi nggak kasih aku kompensasi. Ini semua bukti penyalahgunaan kekuasaan. Kalau nanti kamu dipecat, jangan nangis. Memecat aku? Jangan mimpi. Ya sudah, lupakan. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Satpam, bawa dia keluar dari sini. Buang dia. David, pergi dari sini. Keluarkan dia. Pergi. Pergi. Enyahlah. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa yang berani menyuruhku pergi? Siapa yang berani menyuruhku keluar? Tanda tangan Johnson. Aku ingat melihat gaya tanda tangan ini di dalam dokumen-dokumen. David, kau benar-benar gila. Kau cuma nemu selembar kertas, gambar sebuah simbol, lalu klaim itu surat penunjukan dari CEO Johnson. Kau bertingkah, seolah-olah hal kecil itu, hal yang besar. Betul, David, harusnya kau palsukan yang lebih meyakinkan. Orang seperti apa CEO Johnson itu? Dia tanda tangani sendiri. Kau sedang bermimpi. Mason, aku peringatkan kau. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini surat penunjukan yang ditandatangani Emma sendiri. Ku tidak peduli. Sekarang sudah hilang. Akan kulihat apa lagi yang bisa kau lakukan? Satpam, apa yang kalian lakukan? Buang pengacau ini keluar, biar dia sadar sepenuhnya. Manajer Jones, aku suruh kau atur semua karyawan untuk menyambut GM baru. Begini caramu menyambut tamu. Pak Miller, akhirnya Anda datang. Aku sudah mengaturnya, dan semua orang menyambutnya. Tapi siapa sangka dia datang untuk membuat masalah? Itu David. Dia cuma nemu selembar kertas, lalu berpura-pura jadi surat penunjukan, dan dia mau jadi GM. Dia tidak tahu aturan. Kau bilang datang untuk menjabat. Mana surat penunjukannya? Bisa kau tunjukkan padaku? Suratnya sudah dibuang olehnya sebagai kertas bekas. Tapi jika Anda meragukannya, aku tidak keberatan kalau CEO Johnson datang dan menjelaskan sendiri. Apa? Hey, Miller, lihat tulisan tangan palsu ini. Ini mempermalukan CEO Johnson. David sedang mencari mati. Kalau dia membuatmu marah, bukan cuma soal dipecat, tapi akan di-blacklist seluruh industri. Diam. Tuan Thomas, ini karena manajemenku yang buruk, dan membuat Anda merasa dirugikan. Semuanya dengarkan. Tuan di depanku ini, David, adalah ditunjuk langsung oleh CEO Johnson sebagai GM baru PC Technology. GM baru PC Technology. Apa? Dia benar-benar GM-nya? Apakah wanita itu adalah Nona Emma semalam? David, tidak. Pak Thomas, Mason yang memaksaku, aku dipaksa.
David, mari kita berbaikan. Aku tidak mau mas kawinnya, kita bisa menikah sekarang. Aku tahu kau masih mencintaiku, kan? Aku mencintaimu. Sophia, saat aku melihatmu, aku akan ingat tubuh gemuk Mason. Aku benci ini, keluar dari sini. Kau, Pak Thomas, aku buta. Ini kebodohanku, Presiden Thomas. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Pak Thomas, tolong biarkan aku pergi, Pak Thomas. Pak Miller, Apa yang masih kau lakukan? Keluarkan keduanya dari sini. tolong maafkan aku, Presiden Thomas. tidak, David. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Thomas, bagaimana dengan yang lain di kantor? Aku sudah di PC selama 3 tahun. Di seluruh perusahaan, siapa yang kerja nyata, siapa yang main-main, siapa yang ambil kredit orang lain. Aku tahu dengan jelas. Selanjutnya, di seluruh perusahaan, akan dirombak. Begitu bos Thomas tiba di perusahaan, dia memperjelas identitasnya, menangani Mason dan Sofia di tempat, dan telah membenahi personel internal. Dia mengambil kendali begitu cepat. Jadi aku benar-benar dapat harta karun, dia punya keberanian dan kemampuan. Mungkin dia benar-benar bisa membantuku. Mason duduk di kantor yang bagus, sekarang akhirnya giliranku. Ada instruksi, Bos Johnson? Kau sudah kerja bagus, dengan efisiensi tinggi. Berkat dukunganmu, aku tidak berani lalai dalam tugas. Aku mendeteksi bahwa Emma punya kesan baik padamu. Dan 5 poin favorabilitas, hadiah dikeluarkan. Intuisi kekayaan. Host sekarang bisa samar-samar merasakan nilai sebenarnya dari barang. Kemampuan ini keren. Setelah urusan perusahaanmu selesai, datang ke Hotel DH untuk menemaniku melakukan sesuatu. Tidak masalah, aku akan segera ke sana. Emma memintaku pergi ke hotel. Jangan-jangan progresnya terlalu cepat? Ini hotel legendaris DH Hotel. Aku cuma lihat online sebelumnya. Katanya harganya gaji setengah tahun aku. Restorannya di dalam dikelola sama chef bintang 5 Michelin. Nanti jangan sembarangan, pura-pura jadi pacar aku. Bos Johnson, masih perlu pura-pura? Kukira kita udah jadian. Jangan ngomong sembarangan. Mau serius? Pertama, kamu harus lewati kakek aku dulu. Kecuali aku dapat restu kakekmu. Artinya dia setuju. Emma, kebetulan banget. Kamu baru datang. Ada apa, Noah? Emma, ini supir barumu? Hei, supir, turunin aja dia di sini. Kamu nggak boleh masuk. Dari mana si sombong ini datang? Aku mendeteksi misi baru. Rival kayak kamu, harap tuan rumah menghinanya, di pesta kakek Emma. Makin kamu hina, makin bagus hadiah akhirnya. Ayo, tuan rumah. Ini yang aku butuh. Ini yang kubutuhkan. Emma, ayo cepat. Kakek sedang menunggu. Bro, kau tidak lihat? Emma tidak tertarik padamu? Nah, kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Bukan urusanku. Dengar ya, ayahku adalah ketua Williams Group, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar, proyek dengan J Group bernilai puluhan juta. Kau ini siapa? Beraninya kau berdiri di samping Emma? Ah, apa yang harus kulakukan? Jadi kau juga bisa menggandeng tangan Emma? Ku beritahu, keluarga kami berteman baik. Aku dan Emma teman sejak kecil. Kerja sama kami adalah persiapan untuk kerja sama strategis J Group. Jadi kau pasti bisa menggandeng tangan Emma, kan? Selain bicara omong kosong, apa lagi yang bisa kau katakan? Apa gunamu? Kau cuma bisa bicara. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Apa yang kumiliki? Emma mau menggandeng tanganku. Kau bisa? Bro, sepertinya teman masa kecilmu agak palsu, berlatih lagi. Oke, tunggu saja. David, pilihanku tepat. Kau membuatnya gila. Terdeteksi bahwa Emma menghargai respons cerdas host. Tingkat suka plus 8 host, kau pencari harta. Apa? Tidak. Tambakmu semakin tangguh. Gampang.
Amelia. Emma, akhirnya kamu datang. Bagus. Putri keluarga Johnson, yang tak pernah dekat dengan pria, tapi diam-diam kamu jatuh cinta. Dia cukup tampan. Kamu ngomong apa sih? Namanya David. Yang aku tabrak dengan mobilku. Wah, dia pahlawan yang menyelamatkanmu, bukan? Harusnya dibilang si cantik yang menyelamatkan si pahlawan. Kamu nggak butuh pacar kayak gitu? Gimana kalau aku? Kamu lembut dan perhatian. Mau pacaran sama aku enggak? Nona Emma, kamu nggak beneran jatuh cinta. Sahabat Emma juga cantik banget. Wah, Emma bosku. Semua tindakanku harus aku dengarkan dia. Wah, hubungan atasan bawahan? Lebih seru. Emma, berapa kamu bayar dia? Aku bayar 2 kali lipat. Gimana kalau kamu kasih dia ke aku? Amelia, jangan nakal. Kalau kamu terus-terusan iseng, aku bakal marah beneran. Tuan Johnson sudah datang. Terima kasih banyak. Dahi orang tua ini hitam, stagnasi ki dan darah, penyakit tersembunyi menyumbat meridian jantung. Aku khawatir dia nggak akan bertahan lama. David, kamu ngomong apa sih? Jangan marah ya saat aku bilang, Kamu masih menyembunyikannya. Silakan, aku tidak akan marah. kamu yang minta aku mengatakannya. Ya, kakekmu sepertinya sekarat. David, apa katamu? Kepala keluarga Liu mempersembahkan lukisan sungai dan gunung yang sangat berharga, bernilai puluhan juta. Saya berharap Tuan Johnson panjang umur. Ketua grup Zhao mempersembahkan giok hijau kekaisaran berkualitas terbaik, warnanya hijau murni, dengan ukiran yang sangat halus, dan maknanya kuat, bernilai 13 juta. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. CEO WD Internasional mempersembahkan 1 set seladon dari dinasti Song Utara, kiln resmi. Ini adalah barang berharga dengan silsilah yang jelas. Sederhana dan elegan, artinya bisnis grup J telah ditempa dan tak tergoyahkan, bernilai 20 juta. Semoga Anda panjang umur dan kebajikan yang abadi. Kakek, ini khusus dicari ayahku untuk Anda. Ini adalah ukiran giok Hetian dari dinasti Ming. Semoga Anda hidup lebih lama. Terima kasih banyak. Anda sangat perhatian. Ukiran giok ini berkualitas sangat baik dan tak ternilai. Kedua keluarga itu benar-benar teman dekat, sangat menggiurkan. Kudengar Nona Johnson juga membawa seorang teman. Aku penasaran hadiah apa yang dia siapkan untuk Tuan Johnson. Mari kita semua lihat. Aku dengar Nona Johnson juga membawa seorang teman. Aku penasaran hadiah apa yang dia siapkan untuk Bapak Johnson. Mari kita semua lihat. Nona Johnson membawa pacarnya? Aku tidak dengar itu. Apakah dia akan menikah ke keluarga Williams? Pria ini datang dari mana? Emma, ini konyol. Ini acara resmi. Jangan bawa semua jenis orang masuk. Keluarkan dia dari sini. Paman, dia temanku. Soal hadiah, aku. Hadiah. Aku punya. Dan aku jamin bahwa hadiahku lebih cocok daripada semua orang di sini. David, apa yang kau bicarakan? Kapan kau menyiapkan hadiah? Tentu saja aku punya. Dan hadiahku pasti akan membuatmu dan kakekmu puas. Aku menyiapkan hadiah. Mungkinkah Emma membantumu membelinya? Dia membawamu ke sini untuk merayakan ulang tahun, dan kau biarkan dia membayarnya. Kalau begitu, kau adalah gigolo. Langkah gigolonya. Kau mempermalukan keluarga kita. Seseorang, keluarkan orang gila ini dari sini. Paman, karena dia bilang dia bawa hadiah, kenapa tidak biarkan dia mengeluarkannya dan memperlihatkannya? Emma, cepat biarkan dia pergi. Seorang pemuda, keluarkan sesuatu yang bagus. Ya, putri keluarga kami takkan menemukan orang yang tak kompeten seperti ini. David, apa statusmu? Berani bicara pada Tuan Johnson? Keluarlah dari sini. Tuan Johnson, saya tahu Anda dihormati, tapi bukankah Anda penasaran kenapa cucu perempuan Anda tertarik pada saya? Bukankah Anda penasaran kenapa saya begitu percaya diri? Hadiah saya jauh lebih baik daripada milik orang lain. Sungguh menarik dan percaya diri. Pemuda, dengan keberanianmu, hadiahmu pantas mendapat perhatian saya. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Oh, bagus. Tidak, kenapa aku begitu lega? Aku bahkan tidak tahu hadiahnya apa. Tidak. Kenapa aku begitu gugup dengan David? Dia bukan pacarku yang sebenarnya, tapi... Kalau hadiahnya benar-benar membuat kakek menyukainya, mungkin. Tuan Johnson, dia jelas-jelas Noah. Apakah Anda pikir saya terlalu tua?
Jadi Anda bisa menasihati saya tentang urusan saya? Tidak. Pemuda, di mana hadiahmu? Keluarkan. Hadiah saya bukan benda fisik. Apa itu? Saya di sini untuk memperpanjang hidup Anda. Tuan Johnson, waktu Anda tidak banyak tersisa. Benar, kan? David, kukira kau kesini untuk memberi hadiah. Tapi kau kesini untuk membunuhnya? Berani-beraninya kau menyinggungnya di pestanya? Kau tamat. Bawa dia pergi. Tunggu. Kenapa buru-buru? Saya belum selesai. Meskipun waktu Anda tidak banyak tersisa, tapi saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Tapi aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Anak muda, aku sudah tua. Aku ada masalah fisik. Semua orang di sini tahu itu. Tapi itu hukum alam dan tidak bisa dibalikan. Kamu bilang aku akan hidup 10 tahun, itu bohong. Kamu bilang aku akan mati. Sudah berakhir. Kesehatan Pak Johnson selalu diurus oleh saya. Asalkan kamu ikuti resep saya. Dan tenang saja, aku masih bisa jamin 10 tahun kesehatan baik. Anak muda, kamu bisa makan apa saja. Tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. David, berhenti bicara. Kakek, aku minta maaf. Aku tidak sengaja memukulnya kemarin. Dia belum pulih sepenuhnya. Dia sedikit linglung. Aku akan bawa dia sekarang. Pergi. Kenapa kamu bicara ngawur? Di pesta, Emma yang membawa orang cerebral palsy ke sini. Sial sekali. Emma hanya main-main saja. Tidak apa dia bicara ngawur di sini. Kamu juga main-main. Kamu berhenti di sana. Omong kosong. Pak Johnson, apakah kamu sering merasa sesak dada dan sesak napas, terutama di malam hari? Bangun di waktu yin, dan tangan berkeringat setelah bangun, dan sulit tidur lagi. Dan di jari ketiga di bawah rusuk kirimu, setiap kali hujan turun, akan terasa nyeri tumpul. Rasanya seperti ditusuk jarum, walaupun tidak bertahan lama, tapi sangat jelas terasa. Bagaimana dia bisa tahu? Gejala-gejala ini memang sudah muncul belakangan ini. Aku tidak ceritakan detailnya ke dokter, tapi dia sudah melihatnya. Dokter memang ahli dalam pekerjaannya. Teknik perpanjangan hidupnya berhasil, tapi mustahil dalam 10 tahun. Dia sudah menumpuk penyakit tersembunyi. Dia seharusnya makan makanan ringan, dan beristirahat dengan tenang. Tapi hari ini kau malah minum makan daging di sini, dan bersosialisasi. Tanganmu sudah gemetar sejak masuk ke dalam ruang pesta, dan tidak bisa mengendalikannya. Bahkan ini. Kalau kau di rumah beristirahat, kau mungkin bisa bertahan beberapa hari lagi. Tapi tempat ini penuh dengan orang, kebisingan dan kegaduhan, akan menghanyutkan dasar tubuhmu yang lemah, mempercepat penurunan ki dan darah. Dalam 3 menit, kau akan sakit. Kau bicara omong kosong, David. Apa kamu kecanduan menyinggung Bapak Johnson? Dr. Smith ada di sini. Beraninya kau bicara omong kosong? Kau ini anak kecil, dan bicara omong kosong. Aku sudah praktik kedokteran puluhan tahun. Apa kau meragukan keahlian medisku? Cukup, pengawal. Buang orang gila ini keluar. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan pergi sendiri. Tapi, Bapak Johnson, dalam 3 menit, kau akan memohon padaku untuk kembali. Emma, tetaplah bersama kami. Aku rasa apa yang dia katakan bukan bohong. Ini hanya episode kecil. Semua, jangan khawatir. Jangan ganggu kesenangan Tuan Johnson. Tuan Johnson tahu, Anda suka cairan di dalam cangkir ini, jadi saya khusus mencarinya. Ini adalah anggur berusia 30 tahun, harganya jutaan. Silakan cicipi untuk menenangkan diri. Noah, terima kasih banyak. Tuan Johnson, silakan. Anggur yang bagus. Ayah, Kakek. Ada apa, kakek? Denyut nadinya sangat berbahaya. 3 menit, dari saat David pergi sampai sekarang, tepat 3 menit, tidak kurang sedetik pun. Mungkinkah yang David katakan benar? Emma, pergilah dan panggil David kembali. Saya akan merawat kakek. Hei, lihat kamu,
duduk begitu tenang. Tidakkah kamu takut kalau T.N. Johnson meninggal? Emma membenci kamu. Jangan khawatir, aku punya 1 jam untuk menyelamatkannya. Selain itu, aku tidak membunuhnya, Emma bisa membedakan yang benar dan salah. Tunggu saja. Hal baik datang kepada yang menunggu. Pertunjukan yang bagus menunggu aktornya. David, tolong selamatkan kakekku. Dia sekarat. Aku bisa memahami perasaanmu, Emma. Tapi hanya kamu yang mengundangku. Apa maksudmu? Pikirkan tentang orang-orang di dalam, terutama yang satu itu yang baru saja mengusirku. Akankah mereka percaya padaku? Mengapa harus aku kembali? Aku bisa kembali untuk menyelamatkan orang. Orang yang baru saja berkata aku berbicara omong kosong. Keluarlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, lupakan saja. Tapi kakekku dalam kondisi kritis. Bagaimana jika dia? Bagaimana jika? Hanya karena Noah menolak untuk minta maaf, dan menyia-nyiakan menit berharga, itu membuat T.N. Johnson. Bahkan jika Tuhan tidak bisa menyelamatkannya. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Aku mengerti. Tunggu. Emma, kenapa kamu pulang sendirian? Di mana si pembohong David itu? Aku kan sudah bilang dia cuma membual. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Pak Johnson? Kamu saja bahkan tidak bisa mengajaknya kembali. Diam, Noah. Kalau saja kamu tidak terus-terusan menargetkan David, bahkan sampai mengusirnya, kakekku tidak akan jadi seperti ini. Keluar dan minta maaf pada David. Kalau tidak, keluarga kita akan jadi musuh mulai sekarang. Emma, kamu memukulku demi si kampungan itu? Waktu tidak menunggu siapapun. Kalau kakekku sampai meninggal karena keterlambatanmu, aku akan bunuh kamu sekarang. Noah, ini soal hidup mati. Kenapa masih ragu? Kalau sampai terjadi sesuatu pada Pak Johnson, ayahmu pasti akan memukulimu saat pulang nanti. Kenapa tidak cepat-cepat minta maaf? Baiklah, aku akan pergi. Aku minta maaf, tolong masuk dan selamatkan orang. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku minta maaf, pendengaranku kurang baik. Noah, kamu belum makan? Bisa bicara lebih keras? Aku minta maaf, David. Aku salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu, demi menyelamatkan nyawa. Tolong masuk dan selamatkan Pak Johnson. Itu baru lebih baik. Ayo pergi. Dokter, bagaimana dengan ayah saya? Mungkin kita bergantung pada David itu? Aneh. Sejak kapan dia mengumpulkan penyakit racun yang begitu jahat? Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Sekarang tubuhnya sangat lemah. Dan semua penyakit yang tersembunyi meledak. Bahkan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dr. Smith, biarkan aku mencoba. Emma percaya pada kamu, David, tapi sebelum itu, aku masih harus mengingatkan kamu, menyelamatkan orang itu bukan hanya tentang kamu yang bertindak. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ayah saya, apakah kamu tahu akibatnya? David, jika kamu tidak bisa menyelamatkan Mr. Johnson hari ini, tunggu saja. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga saya, semua kekuatan di kota JC, untuk membuat kamu tidak punya tempat di kota ini. Diam, ketika hidupnya dalam bahaya, kamu masih berdebat tentang dendam. 1 menit lagi. Dia tidak bisa diselamatkan. Apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Aku menggunakan semua saham saya di bawah grup J sebagai jaminan, biarkan dia menangani. Bagus, David. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan dia, aku akan membuat kamu menderita. Dokter, pinjamkan jarum perakmu. Pelajari baik-baik.
Ini adalah jarum kehidupan yang hilang sejak lama. Siapa kamu sebenarnya? Tidak. Ada satu langkah terakhir. Kamu berikan dia napas buatan. Apa? Aku akan memberikan napas buatan untuk dia? Kamu gila? Johnson minum anggur yang kamu berikan hingga dia jatuh. Jika dia tidak bangun, apakah kamu pikir keluarga akan membiarkan kamu? Aku akan melakukannya. Dari mana datangnya orang gila itu? Kamu tidak sopan di sini, memalukan. Kakek, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik, kamu membuatku takut. Ayah, bagaimana kabarmu? Dadamu masih sakit? Ada rasa tidak nyaman lainnya? Aku tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Tetapi aku merasa jauh lebih baik. Seperti melepaskan beban besar. Aku merasa 10 tahun lebih muda. Dr. Smith, apakah kamu menggunakan akupunktur untuk menyelamatkan aku? Mr. Johnson, aku mengabaikan kesucian diri sendiri, aku bersikeras memberikan kamu resusitasi buatan. Aku ingin menggunakan energiku untuk menyelamatkan hidup kamu, itulah sebabnya, kamu bangun. Mr. Williams, tulang rusuk dan kekurangan ginjal kamu, energi, aku pikir itu sial. Mr. Johnson, jangan dengarkan dia. Percayalah aku, itu memang aku. Oke, berhenti bicara, Dr. Smith. Tolong jelaskan kepada aku apa yang terjadi. Mr. Johnson, bukan aku, tetapi David. Dia yang mengatasi keberatan menggunakan life needles untuk membalikan takdir untuk menyelamatkan kamu. Tanpa dia, kamu akan mati hari ini. Ya, sayangnya ada orang yang berpikir ciuman dia bisa menyelamatkan kamu. Berkelahi dan mengambil kredit. Noah, kamu benar-benar membuka mata saya hari ini. Saya seorang pria tua. Saya tidak bisa menahan energi kamu. Para penjaga, antar dia keluar. David, jangan terlalu percaya diri. Jangan berpikir bahwa dengan menempelkan diri kamu ke keluarga Johnson, maka kamu akan baik-baik. Keluarga kami telah berada di kota JC selama 100 tahun, dan memiliki latar belakang yang kuat. Kamu tunggu. Oke, saya akan tunggu. Tapi, Tuan Williams, berpikir, sebelum kamu bertindak kali berikutnya, jangan hanya bicara. David, kebaikan kamu yang menyelamatkan hidup, saya akan selalu mengingatnya. Hei, Johnson, tidak apa-apa. Itu hanya bantuan kecil, itu bukan apa-apa. Kebanyakan karena kamu beruntung, dan kamu pantas untuk survive. Jangan sombong atau impulsif. Kamu adalah permata yang belum diasah. Jangan panggil saya Mr. Johnson lagi. Panggil saya kakek. Kata-kata Mr. Johnson hampir di depan seluruh kelas atas kota JC. Dia telah mengkonfirmasi identitas David. Sepertinya kota ini akan memiliki legenda muda. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya kenal David selama 2 hari. Apa yang salah dengan 2 hari? Waktu aku melamar nenekmu, di hari pertama. Itu namanya takdir. David, nanti, kamu harus berusaha keras. Supaya aku bisa segera menggendong cucuku. Tuan rumahnya berwibawa untuk membalikan keadaan dan mendapatkan pengakuan tertinggi dari T.N. Johnson. Hubungannya langsung melesat. Hadiah dibagikan. Mata dewa identifikasi dapat mengidentifikasi semua hal secara awal. Cocok banget buat tawar-menawar dan pamer. Mata dewa identifikasi. Wah, bagus banget. Hidupku akan mencapai puncaknya. Kakek, bicara apa sih? Hubunganku sama David belum sedekat itu, kok sudah mikir jauh banget sih? Emma, kalau kamu nggak tertarik sama Dr. David, kalau gitu, aku yang akan mendekatinya. David, dia nggak suka kamu, tapi aku suka. Mau ikut aku pulang ke rumah? Aku janji kamu akan lebih bahagia di sana. Lagi pula, warisan keluarga kami. Nggak kalah sama keluarga Johnson. Amelia, lepaskan. David itu yang pertama aku suka. Dia milikku. Coba ambil dia dariku. Percaya nggak?
Besok aku akan lapor ke kakekmu. Aku akan bilang kamu nakalin aku. Kamu? Dua saudari, badan kecilku nggak kuat kalau ditarik-tarik kayak gini. Gimana kalau begini? Kita hidup damai aja, dan berkembang bersama. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Seharusnya aku bisa menanganinya. Anak baik, kamu berani, dan selera makanmu besar, baik keluarga Johnson maupun Davis. Bisa dengan mudah mengalahkan sekelompok anak muda berbakat. Kamu mau sekaligus mengincar dua keluarga? Hati-hati. TN, Johnson, Anda bercanda. Aku tidak punya kelebihan lain selain pinggang dan ginjalku sehat. Tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan Anda. Emma, bawa David kembali dan istirahatlah lebih awal. Dia juga pasti lelah hari ini. Kakek, aku masih harus pamer betapa hebatnya calon cucu menantuku ini. Baik, Kek. Ayo kita pergi. Wah, Emma, dekorasi rumah keluargamu, apa kamu bawa Louvre ke sini? Menginjak lantaimu, aku takut debu di kakiku akan mengotori karya seni ini. Jangan ngomong yang nggak penting. Kamu benar-benar mau menginap di sini malam ini? Kalau tidak, kakek sudah bilang. Cucu menantuku yang baru diakui tidak mungkin aku tinggal di kolong jembatan. Itu akan menjadi aib baginya. Apa? Apa kamu takut aku punya niat jahat? Aku tidak takut. Aku takut kamu tidak terbiasa. Kamu tidak akan terbiasa. Dan kalau kamu benar-benar pulang, Amelia benar-benar berani mengetuk pintumu tengah malam, di tengah malam. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan? Aku tidak bisa memberi Amelia kesempatan apapun. Kenapa kamu tidak mandi dulu? Aku akan ambilkanmu setelan baju ganti. Luar biasa, sangat luar biasa. Aku sudah pindah masuk, mengingat waktu, saat aku melayani Sofia tapi aku bahkan tidak menyentuhnya. Lihat sekarang. Putri-putri terkaya sedang berebut aku, dan tinggal di rumah mewah. Nasinya yang lembut ini kok keras ya? Tuan rumah. Selamat atas keberhasilan masuk ke lingkaran inti para wanita kaya. Kamu membuat kemajuan terobosan bersama Emma. Hadiahnya digandakan super. Mata identifikasi telah meningkat menjadi mata deteksi harta perspektif. Dapat menembus rintangan, dan melihat esensi serta nilai dari segalanya. Dapatkan tawaran bagus, dan mengintip. Bukan. Melihat peluang, dan menjadi tak terkalahkan. Wah, perspektif, deteksi harta. Bukankah ini novel yang jadi kenyataan? Dengan kemampuan book ini, jalan antik hanyalah taman belakangku, lapangan judi batu adalah ATM-ku. Aku sayang kamu, sistem. Tuan rumah, masih ada lagi. Karena waktu, tempat, dan orangnya tepat, karena kita sudah masuk ke kamar Emma, maka mengapa tidak manfaatkan momen ini? Selanjutnya, tujuannya langsung masuk ke tubuh Nona Emma. Sistem, kamu bisa buka jalan ini? Bisa tidak kamu ngomong langsung? David, aku akan taruh bajumu untukmu. Sistem, dasar bodoh. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku ini? Mata ini bisa melihat tembus. Siapa yang bisa tahan? Matikan perspektifnya, matikan, cepat matikan. Tidak apa-apa. Aku bisa mengendalikan kemampuan ini. Kalau tidak, darahku tidak akan cukup untukku berdarah. David, kamu kenapa? Kamu tidak enak badan? Apa kamu habiskan tenaga dalammu untuk mengobati kakek? Mungkin, aku agak lemah. Kalau gitu, mandi dulu. Dan istirahat yang cukup. Aku akan buatkan kamu bubur bergizi, buat mengembalikan tenagamu. Terima kasih. Aku lupa tanya di mana kamar mandinya. Lupakan, aku cari sendiri saja. Emma sepupumu baru pulang dari luar negeri. Kasih tahu dia pesta ulang tahun kakek hampir selesai, tidur lebih awal. Bersiap-siap untuk berangkat besok. Ke konferensi permata kota JC. Oke, tahu. Tunggu. Mia ada di rumah. Mungkin. Ya ampun, David. Emma baik sekali ya. Dia bahkan siapkan air hangat untukku.
Itu kakakku yang pulang. Aku mau nakuti dia. Kakak, selamat pulang. Brengsek, brengsek. Oh, maaf, cantik, aku nggak tahu ada orang di dalam. Dan kamu nggak seharusnya nutupi diri dulu? Sudah kuduga. Kak, kenapa kamu bawa preman pulang? Dan kamu biarkan dia masuk kamar mandi. Kesucianku hampir hilang. Nggak, kamu yang duluan naik. Lagi pula kamar mandinya dipisah kaca, aku nggak bisa lihat. Dan handuk mandi itu, Kamu menyebalkan banget. Kak, dia masih ngeyel. Mia, kamu salah sangka. David nggak bermaksud begitu. Dia nggak tahu kamu lagi mandi. Dia sengaja. Tengah malam begini, ada lelaki asing di rumah kita, Kak. Kamu nggak kasih tahu aku dari awal. Namanya David. Dia tamu kehormatan kakek. Hari ini, dia menyelamatkan kakek. Aku nggak peduli. Dia cuma preman. Kamu dibohongin sama dia. Mia. David, maaf ya. Sepupuku agak emosian. Jangan dipikirkan. salahku juga, terlalu gegabah. Gimana kalau kamu tidur di kamarku malam ini? Aku yang tidur di kamar tamu. Gak baik itu. Kamar Emma. Apa bakal wangi dan lembut ya? Ada apa ini? Aku malah jadi penasaran. Apa salahnya? Kamu sudah membantu keluarga kami dan kakekku. Masa kami biarkan kamu tidur di kamar kecil? Lagi pula, kamar utama cuma ada 2. Satu ditempati Mia, dan satunya lagi punyaku. Masa kami biarkan pahlawan diperlakukan tidak adil? Jadi sudah diputuskan. Selamat beristirahat. Besok aku ajak kamu ke tempat yang bagus. Tempat bagus apa? Kota JC cuma mengadakannya sekali setiap 5 tahun. Konferensi Permata Top. Kamar cewek wanginya enak. Wah. Kasurnya empuk banget. Ada orang di sini, jangan-jangan. Emma kesepian di malam hari, dan mau tidur sama aku? Kenapa aku merasa kalau kakakku jadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya? Ototnya keras. Otot perut. Wah, seseru itu. Dia langsung ke intinya dan memegang otot perutku. Emma proaktif banget. Aku, David, akan mengucapkan selamat tinggal pada 20 tahun masa lajangku dan menjadi pria sejati. Kak, kapan kamu punya otot perut? Emma, apa kita tidak terlalu cepat? David, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Emma, aku mengalami mimpi buruk. Aku mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk. Membuatku takut. Oh tidak. Mengapa dia duduk? Ayo pergi, Emma. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Mengapa kakakku datang? Jika aku ketahuan, aku masuk ke tempat tidur yang salah, di tengah malam, dan berbaring di tempat tidur David. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Kamu. Apakah kamu memikirkan Sophia? Ya, kamu sudah bersama Sophia selama 3 tahun. Dia tiba-tiba memperlakukanmu seperti ini, pasti sulit bagimu menerimanya. Apakah kamu sangat kesakitan? Aku sudah melupakan si pencari harta itu. Oke, aku kesakitan jika kamu tidak pergi sekarang. Nah, apa yang terjadi? Apa ini? Mengapa ada tongkat panjang tersembunyi di dalam selimut? Tunggu, mungkinkah? David, kamu nakal. Ya, Emma. Kamu tahu aku? Aku adalah orang yang setia dan berdedikasi, orangmu. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tahu bahwa David adalah pria yang tulus dan rapuh.
Aku tidak tahu jika di masa depan jika aku bersamanya, dia akan memperlakukan aku seperti ini. David, melihatmu begitu sedih, mengapa tidak? Aku akan tidur bersamamu malam ini. David, mengapa ada suara lain? Mengapa selimutmu menggembung? David, kenapa ada suara-suara lain? Kenapa selimutmu menggembung? Aku harus bagaimana? Emma, aku ada sesuatu yang mau kukatakan. David, kamu mau bilang apa? Emma, kamu tidur sama aku. Sudah kubilang, kamu seharusnya malu. David, bajingan. Kamu berani-beraninya naksir kakakku. Oke, Gak apa-apa, aku pergi. Emma, kamu setuju? kamu menyelamatkan kakekku malam ini. Aku juga nggak benci kamu. Lagi pula, hubungan kalian lagi nggak baik. Gak masalah buatku nemenin kamu. Betul juga. Kalau gitu aku ambil selimut dan bantal dulu. Oke, David, kamu berani-beraninya naksir kakakku. ya ampun, itu cuma cara darurat aja. Sekarang Emma udah pergi, kamu harus cepat-cepat pergi. Tidak, kalau kamu benar-benar nakalin kakakku, aku akan tinggal untuk lindungi kakakku. Aku gak. David, tadi kamu ngomong sama siapa? David, kamu ngobrol dengan siapa tadi? Aku tidak ngobrol dengan siapa-siapa. Aku hanya merasa aku sangat beruntung bisa bertemu gadis seperti kamu, baik dan perhatian. Itu benar-benar keberuntungan besar bagi aku. Jangan banyak bicara. Datang dan bantu aku merapikan tempat tidur. Hei, David, kamu harus tidur lebih awal. Kita harus hadir di konferensi batu permata. Katanya akan ada batu permata tak ternilai yang akan diungkap. Itu terkait dengan status keluarga kita di kota JC. jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Konferensi batu permata. Tuhan membantu aku. Mata yang bisa melihat harta bisa digunakan dengan baik. Mungkin aku bisa mendapatkan barang murah. Tapi aku kekurangan uang sekarang. Modal awal adalah masalah. Tuan, kenapa repot-repot mencari jauh? Deteksi objek yang terikat. Emma ada di dekatmu. Terbitkan tugas segera. Untuk mendekati Emma, hadiah setelah penyelesaian. Modal awal adalah masalah. Bertindak lebih baik daripada bicara. Kamu pikir aku tidak mau bertindak? Ada pelindung saudara perempuan di sini, bagaimana aku bisa bergerak? Saudara, aku sangat merindukanmu. Kenapa orang ini masih tidur? Kamu bilang kamu akan mengawasi aku? Ah, tidak apa-apa. Tidak heran mereka adalah saudara perempuan, bahkan kualitas tidur mereka sama. Begitu harum dan lembut. Selamat, Tuan. Ciuman pertama dengan putri kamu, dan kamu mendapatkan 100 juta yuan. Tuan, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk lebih jauh? Hadiah tertinggi bisa mencapai 1 triliun. Emma, kamu wangi banget. Aku tadi tertidur. Aku tertidur sambil memeluk cowok ini. Aku nggak tahu, dia suka apa dari cowok itu. Emma, cium aku. David, bangun. Kok sudah pagi? Di mana adikmu? Mungkin dia belum menemukanmu? Dia sudah menemukanku sejak lama. Dan dia pergi dengan marah di pagi hari. Dia bilang dia nggak akan bicara lagi sama kamu. Kamu benar-benar pelin-pelan yang selingkuh sama 2 orang sekaligus. Aku harus gimana? Emma sudah kabur. Di mana aku bisa dapat dana 1.000 triliunku? Sistemnya bisa diikat ulang nggak? Jangan khawatir, setelah diuji, Mia cuma bercanda sama kamu. Nona Emma ada di bawah, sedang menyiapkan sarapan untukmu di dapur. Ini sarapan penuh cinta. Kamu mengerjaiku. Kalau begitu, berarti aku harus tanya langsung sama adikmu. Nggak, kamu nggak boleh turun. Oke, David, Mia, sarapan sudah siap, turun dan makan sarapan. Kita masih harus pergi ke konferensi permata. oke. Aku nggak nyangka. Emma punya sisi yang baik hati. Kalau aku menikahinya, aku akan sangat bahagia. David, Mia, sudah siap. Ayo turun dan sarapan. Kita akan pergi ke konferensi batu permata. Oke, sebentar.
David, kamu tunggu aku. Kamu akan dapat masalah di konferensi. Emma, bukannya kamu bilang ini konferensi batu permata terbaik? Tapi kenapa aku lihat di meja semuanya batu pecahan? Orang kampungan ya tetap kampungan. Kamu tidak tahu batu giok asli, Emma? Si kampungan ini tidak tahu batu kasar. Dari mana kamu mengambilnya? Aku bilang dia bisa menyelamatkan kakek sebelumnya, itu cuma kebetulan saja. Noah, kamu harus bicara dengan sopan. Kupikir siapa? Ternyata orang yang diusir Bapak Johnson dari rumah adalah Tuan Muda Noah. Bekas tamparan di wajahmu sudah hilang? Bekas tamparan di wajahmu sudah hilang? Apa gunanya menyelamatkan orang? Dokter dan rumah sakit kan banyak. Pondasi keluarga Johnson di kota JC. Itu permata, tahu, dengan keahlian medismu? Bisakah kau memilih giok yang berharga? David, ayo kita pergi. Abaikan dia. Meski aku tidak suka padamu, kau ini tukang usil. Tapi kakakku benar. Noah sudah besar. Ditumpukan batu giok. Membandingkan kekuatan dengan orang lain, menang pun tidak terhormat. Dan kalah lebih memalukan. Tidak ada gunanya dibandingkan. Kurasa mengidentifikasi batu kasar ini tidak sulit. Dia membandingkan dirinya denganku, memang agak tidak pantas. David, kurasa kau sedang mengoceh di siang bolong. Kau benar-benar bisa tahu, kalau begitu lihat ini. Berapa harga batu kasar ini? Baiklah, David, jika kau bisa menemukan yang lebih baik dari milik Noah, aku tidak akan memanggilmu preman lagi. Jika kau tidak bisa memilih, kau akan menjauh dari kakakku. Mia, kenapa kau ikut-ikutan? Orang seperti ini perlu merasakan kekalahan. Kalau tidak, saat kita pergi ke rapat internal, kau yang akan dipermalukan. Daripada begini, lebih baik biarkan dia meninggalkanmu sekarang. Entah kenapa, aku selalu merasa dia tidak sedang membual. Kak, sudah sepakat. Noah, berani kau terima? Kenapa tidak? Hari ini akan kutunjukkan pada orang kampung ini, apa itu giok yang sesungguhnya, agar kau menyerah. Kenapa tidak? Hari ini aku akan tunjukkan ke orang desa ini, apa itu giok yang benar-benar bagus. Biar kamu menyerah. Datang dan lihat. Ini giok hijau terang yang berkualitas tinggi dari tambang Moksisha. Lihat, padat dan halus. Garis-garisnya jelas dan kuat. Bunga pinusnya lebih transparan lagi. Nilainya di pasar minimal 3 juta. Mr. Williams pandai melihat. Dia adalah raja penilaian. Dia selalu membeli yang terbaik. Kamu dengar, orang kampungan, 3 juta. Kamu pernah lihat 3 juta seumur hidup? Atau kamu pilih giok 3 juta? Kayaknya kamu bahkan tidak bisa membedakan giok dan batu. Emma, Noah memang menyebalkan, tapi dia memang ahli dalam hal ini. Tapi, David. Mia, lihat. Sudah selesai? Sudah selesai? Giliran aku. Seperti membuka semua bajumu, kamu bisa melihat bagian dalamnya jelas, yang Noah, cuma tampilan yang mewah, tapi busuk di dalam. Ada banyak retakan di dalam. Hijauannya juga gelap. Nilainya hanya beberapa ratus ribu yuan. Ini yang ini. Cahayanya lebih kuat daripada yang Noah. Aku akan pilih yang ini. Aku pilih yang ini. David, kamu benar-benar buta. Ini batu hitam terkenal. 9 dari 10 gagal. Kulitnya jelek dan kasar. Kemungkinan menghasilkan giok hijau sangat langka. Kamu bukan cuma kampungan, tapi juga benar-benar buta. Kakak, aku tahu dia nggak ngerti. Batu ini jelas-jelas sampah. David, Sampah atau bukan? Kita akan tahu setelah dipotong. Tuan Williams, beraninya kamu potong batu ini sekarang? Mari kita buktikan dengan fakta. Potong saja, siapa takut siapa? Ayo ke area pemotongan batu. Master, hati-hati. Potong saja dari sisi ini. Ini giok es tinggi dengan warna hijau yang hidup. Hijau. Benar-benar hijau. Lihat, ini giok es tinggi dengan warna hijau yang hidup dan dasarnya bersih. Tuan Williams, sayangnya, retaknya masuk ke dalam, dan warnanya tidak keluar. Bahan ini tidak bisa dibuat gelang besar. Nilainya sudah turun drastis.
hanya bernilai 400.000 yuan. Apa? Ini tidak mungkin. Master, aku tidak akan menggosoknya. Potong langsung saja dari sini. Terlalu amatir kalau dipotong langsung. Bagaimana kalau di dalamnya ada hijau, bisa rusak karena potongan ini? Sepertinya kamu mau menyerah. Aduh, aku malu, David. David, Jangan khawatir, Emma. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu hanya berpura-pura. Dengarkan saja dia. Potong saja dari sana. Hei, hijau imperial warna penuh. Benih kaca hijau imperial. Ya Tuhan. Benih, kaca hijau imperial, dan warna penuh. Ini tak ternilai. Kualitas air dan warna. Setelah begitu banyak tahun, aku belum pernah melihat yang begitu bagus hijau imperial yang begitu bagus. Potongan ini bisa membuat beberapa gelang dan liontin. Nilainya setidaknya 50 juta. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa jadeit kulit hitam menjadi hijau imperial yang seperti kaca? Dia hanya membual. dia tidak pernah mengecewakan aku. Tuan Williams, aku tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga mengidentifikasi harta. Emma, ingat kesepakatan kita. Ingat perjanjian kita. Mustahil, itu benar-benar mustahil. Kamu pasti beruntung banget. Kamu cuma lagi beruntung. Itu cuma kebetulan doang. Keberuntungan itu kadang bagian dari kekuatan. Lagi pula, tidak seperti yang puas dengan barang asal-asalan. Keberuntunganku sepertinya nggak buruk. Kamu? Walaupun orang ini agak menyebalkan, tapi aku harus mengakui. Penampilannya tadi terlalu mengejutkan. Tapi taruhan sebelumnya. Walaupun kamu menang, terus kenapa? Itu cuma kebetulan. Kamu mau ingkar janji? Semua orang dengar tadi, selama aku menang, kamu nggak boleh panggil aku, orang jorok, atau ikut campur urusanku dengan adikmu? Siapa yang curang? Aku pegang janjiku. Aku nggak akan sengaja cari-cari kesalahanmu. Tapi kalau kamu berani ganggu adikku, aku tetap nggak akan sungkan sama kamu. Oke, Mia. David tidak seburuk yang kamu kira. David, aku tidak menyangka kamu punya keahlian seperti itu. Karena kamu membawa keberuntungan untukku. David, jangan cepat puas. Lelang ini baru saja dimulai, masih ada yang lebih baik lagi. Nanti kamu lihat sendiri. Aku sudah menunggu. Non Johnson, area pameran internal akan menampilkan barang lelang pamungkas konferensi. Panitia mengundang Anda dan teman-teman untuk masuk dan menikmatinya terlebih dahulu. Oke, kami akan segera ke sana. Ayo pergi. Bagian terpentingnya masih akan datang. Oh, Emma, ambil saja ini. Anggap saja ini hadiah dariku. Terima kasih, tolong bantu aku menyimpannya. Baik. Orang ini sepertinya tidak terlalu menyebalkan. Tapi yang di area pameran internal, para orang tua itu tidak mudah dihadapi. Mari kita lihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Kakek, maafkan aku, kemarin aku tertunda pesawatnya. Waktu aku sampai rumah, adikku bilang pesta ulang tahunmu hampir selesai. Tidak apa-apa. Aku sangat senang kamu bisa pulang. Hadiah ulang tahunmu. Ayahmu sudah membawakannya untukku. Aku sangat puas. Kakek, paman. Bapak Johnson, David, silakan duduk. David, belajar lebih giat lagi ya. Industri batu permata, itu sangat kompleks. Kamu harus ikuti Emma, untuk belajar mengelola bisnis keluarga. Lebih perhatian lagi. Kakek, lagi ngomongin apa? jangan khawatir, Bapak Johnson. Aku tidak bisa jamin hal lain, tapi soal menilai barang antik, aku memang jago. Oh, David. Jangan-jangan kamu jenius di segala bidang? Kamu juga tahu soal batu giok mentah? Kakek, Om, di luar sana, David itu luar biasa. Dia menemukan batu kaca benih imperial hijau. Di antara batu limbah, bernilai puluhan juta. David, penglihatanmu luar biasa. Kamu harus tahu cara untuk rendah hati. Tapi kamu cuma beruntung menemukan sepasang material yang bagus. Kekuatan bisa selalu ada, tapi keberuntungan tidak sering datang. Ini David, kamu cuma dapat keberuntungan. Di lapak pinggir jalan kelas rendah itu, lelang internal nanti.
adalah saatnya tunjukkan kemampuan aslimu. Kalau kamu punya kemampuan, bantu keluarga Johnson beli material terbaik di final nanti. Mendeteksi kesempatan tuan rumah untuk pamer, aku keluarkan misi pamungkas. Aku akan jadi raja konferensi batu permata. Di konferensi ini, tolong tunjukkan gayamu sepenuhnya, mengalahkan yang lain. Pamer, hadiah untuk tugas adalah tas hadiah misteri. Hadiah. Menarik, aku akan pamer. Bapak Williams, kamu semakin mundur. Siapa yang aku pilih di keluarga saya? Kami perlu kamu menghakimi di sini. Apakah aku baik atau tidak? Aku tahu itu di hati saya. Bapak Johnson, aku juga memikirkan keluarga kamu. Pernikahan aristokrat memerlukan status yang cocok dan aliansi yang kuat. Biarkan Emma menemukan pria seperti itu, yang bergantung pada keberuntungan, keluarga Johnson kemungkinan akan berakhir. Kamu. Bapak Williams, memang benar untuk mencocokkan keluarga, tetapi saat dalam bahaya, kita bisa bekerja sama. Tidak gagal mencapai kisah yang baik. Untuk masa depan keluarga Johnson, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, kadang keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Selain itu, aku mungkin memiliki lebih dari hanya keberuntungan. David, jangan bicara besar. Jika kamu memiliki kemampuan, lihat di atas panggung. David, jangan terpengaruh oleh mereka. Fokus saja pada barang-barang. Paman, sudah paham. Bagaimanapun, aku tidak seperti beberapa orang, yang bahkan bisa salah menilai barang di luar pintu. David, apa yang kamu katakan? David, apa katamu? Noah, tunjukkan yang terbaik nanti. Para tamu terhormat, selamat datang di bagian inti konferensi batu permata ini, lelang untuk batu giok mentah. Batu-batu mentah ini telah diidentifikasi oleh banyak ahli di industri ini. Mereka sangat luar biasa. Namun, dalam industri giok, kamu yang menanggung risikonya. Bahkan ahli pun bisa melakukan kesalahan. Apakah kamu bisa memotong giok yang tak tertandingi tergantung pada visi dan keberanianmu? Lelang dimulai. Lelang sebelumnya hanya pembuka. Saya yakin kalian semua di sini, orang-orang penting, telah menunggu lama. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Mari kita tampilkan salah satu harta karun. Emma, saya dan beberapa ahli telah memeriksanya. Ini menunjukkan performa yang sangat baik. Kemungkinan besar ini adalah kaca hijau tinggi. Pastikan untuk membelinya. Baik, kakek. Batu ini hanya pajangan, paling-paling senilai 3 juta. Jangan beli. Batu ini tidak seharga itu. Jangan beli. Batu ini tidak seharga segini. David, kamu sudah ketahuan, cuma dapat keberuntungan di lapak jalanan. Kakekku dan Bapak Johnson sama-sama bilang, nilai batu ini, kamu bilang ini tidak berharga. Kalau begitu, aku ambil dengan harga 10 juta. Pengecut, kamu ngerti nggak? Kakekku sudah lihat batu ini. Kamu bilang ini tidak berharga. David, kami sudah berulang kali meneliti material ini. Risikonya bisa dikendalikan. Kenapa? Aku tidak bisa melihat jelas. Oh, Bapak Johnson, ini cuma perasaanku saja. Auranya tidak beres. Perasaan, Bapak Johnson, dengarkan aku. Kalau kau benar-benar membiarkan orang awam yang mengandalkan perasaan masuk ke keluarga Johnsonmu, aku khawatir tidak lama lagi. Harta karun keluargamu akan berganti nama jadi Williams. Bapak Johnson, kau semakin tidak karuan, kau malah percaya omong kosong ini. Kakek, aku percaya David. Baiklah, aku akan percaya David sekali ini. Lagi pula, tujuanku adalah kunci untuk yang berikutnya. Yang menyangkut masa depan keluarga kita, aku lepaskan yang satu ini. David, banyak omong, sedikit bukti. Nanti aku akan potong batu di depan umum, biar Bapak Johnson lihat betapa tidak bergunanya kamu. Karena kamu sangat ingin jadi orang yang dirugikan? Silakan. Karena kamu sangat ingin jadi orang bodoh? Silakan. Karena tidak ada yang melanjutkan penawaran, 10 juta sekali, 10 juta 2 kali, 10 juta untuk ketiga kalinya. Selamat, Tuan Williams. David, akan ada jeda dalam lelang ini, akan kutunjukkan padamu, apa itu giok asli yang sesungguhnya. Kalau kamu mau malu, aku tidak peduli. Kamu masih keras kepala. Nanti kamu akan dalam masalah.
Batu macam apa ini? Kenapa terlihat begitu menyilaukan? Oh, kenapa ada begitu banyak dalam batch ini? Dan yang terbesar di tengah, juga untuk dilelang? Semuanya, berikutnya adalah acara spesial malam ini yang ditambahkan oleh konferensi, kejutan blind box. Batu kasar ini baru digali, dan belum diapresiasi oleh master manapun. Kulitnya berbeda, mungkin kamu bisa dapat harta karun, atau hanya batu biasa. Ini sangat berisiko, dan keseruan yang tak ada habisnya. Harga awalnya juga sangat terjangkau. Tujuannya agar lebih banyak teman berpartisipasi, untuk merasakan sensasi deg-degan. Lelang kadang melakukan hal seperti ini untuk menambah keseruan, dan juga agar mereka yang dananya terbatas bisa mencoba. Jadi aku juga bisa menawar. Kamu bisa ambil yang kamu suka. Aku yang bayar. Dr. Thomas, pangeran kecil apresiasi. Bagian yang menarik seperti ini, bagaimana bisa aku melewatkanmu, Emma? Bukannya kamu bilang akan telepon aku bersama-sama. Kenapa kamu datang sendiri? Aku takut kamu akan melahap David. Maaf, Amelia, aku berangkat terburu-buru hari ini, aku lupa memberitahumu. Kamu ini playboy. Medan tempur ini agak seru. Baiklah, lelang kotak misteri dimulai. Silakan angkat papan tanda Anda untuk menawar. Lot nomor 3, 10.000. 10.000 yuan untuk nomor 10. David, yang mana yang kamu suka? Kalau kamu suka, aku bisa belikan untukmu. Wah, bagus. David, bagaimana pendapatmu tentang yang itu? Biasa saja. Harta karun ini akan segera datang. Para tamu terhormat, sekarang adalah final dari acara kotak misteri malam ini. Yang satu ini beratnya ratusan kati, batu kasar seukuran monster. Ukurannya yang besar ini sangat langka dalam beberapa tahun. Harga awalnya 100.000. Adakah yang ingin membawa pulang yang tak dikenal ini? Ayo, batu sebesar ini. Mungkin cuma inti batu biasa. Beli dan taruh di rumah, cuma akan memakan tempat sebagai hiasan. Jangan bilang begitu. Bagaimana kalau dalamnya penuh hijau? 10.000 yuan untuk 10 juta. Bukan tidak mungkin. Peluangnya lebih kecil daripada menang lotre. Semuanya konservatif. Jadi material besar ini sepertinya hanya akan disesali. Sekarang, aku beli dengan 100.000 yuan. Aku beli dengan 100 juta. David, jangan. Batu jenis ini cuma buat main-main saja. Struktur dalamnya longgar, dan mustahil bisa menghasilkan giok. Sayang sekali kalau keluar 100 juta. Tuan Johnson, aku cuma merasa ini sudah takdir. Aku akan ambil risiko dan terima kerugiannya. Oke, Bapak ini menawar 100.000 yuan, dengan keberanian yang luar biasa. Ada yang mau menawar lagi? 1 juta. Bagaimana? Kasihan, 1 juta. Kurasa seumur hidupmu kamu tidak bisa dapatkan segitu. Noah, jangan keterlaluan. 2 juta. Kakak, tenang dulu. Untuk batu rusak ini, tidak worth it untuk orang seperti dia. 3 juta. Emma, apa kamu benar-benar akan menyeret keluargamu Johnson ke dalam masalah untuk seorang pecundang? Host, aku ingat ada satu jenis metode penawaran spesifikasi tertinggi yang disebut all-in. All-in? All-in, David, kamu tahu artinya apa? Artinya, berapapun yang ditawar pihak lain, kamu harus menaikkan harga 1 kali lagi. Ini permainan hidup dan mati. Antara menghancurkan penonton atau bangkrut. Dan kamu perlu verifikasi minimal 100 juta. Kebetulan sekali. Sistem memberiku hadiah 100 juta, dan nilai batu ini pasti lebih dari 100 juta. All-in, David, kamu gila banget. Kamu ngomong apa sih? 100 juta. Apa kamu pantas dijual 100 juta? Pria yang hidupnya bergantung pada istrinya tidak pantas bilang all-in. Hei, semuanya, si pecundang ini mau all-in? Lucu banget. Noah, untuk apa repot-repot dengannya? Tapi kalau dia mau mempermalukan diri sendiri, biarkan dia tahu kenyataannya. Keluargaku tidak mampu untuk all-in. Kakek, kamu. Aku percaya David. David, keluargaku sudah verifikasi untukmu. Tuan Johnson, tidak perlu. Aku suka batu ini. Jadi selanjutnya, aku David akan melakukannya atas nama pribadi. All-in. Taruh semua. Ada yang benar-benar taruh semua untuk barang sampah seperti ini. Sudah kubilang, batu ini pasti ada isinya.
Kalau tidak, kenapa dia melakukan ini? Seperti orang gila. Berita bagus, David taruh semua untuk kotak misteri, catatan rapat, prosedur verifikasi modal dimulai. David, kamu tidak terlalu impulsif? Jangan khawatir, Emma. Aku tahu apa yang aku lakukan. David semakin menarik. Aku benar-benar ingin mengambilnya. Kamu gila. Dari mana kamu mendapat uang untuk taruh semua? Jangan membuat dirimu malu di sini. David, kamu berpura-pura? Bagaimana kamu bisa memiliki 100 juta rupiah? Host, saya minta verifikasi dana. Jika dia tidak memiliki cukup uang, dia akan langsung dikeluarkan. David, kamu tidak butuh bantuan keluarga saya. Pak, apakah kamu pikir aku bisa mengubah keadaan? Bagaimana aku bisa kekurangan uang? Aku benar-benar kekurangan uang. Aku hanya bisa mengatakan itu, kalau tidak, sulit dijelaskan. Benar. Kalau begitu, mari verifikasi dana. Pak David, menurut konvensi, kamu perlu verifikasi dana kamu. Mohon kooperatif. Kooperatif, persetan, pria yang bergantung pada gadis untuk dukungan, memiliki 10 juta di sakunya. Aku akan mengambil nama keluarga dia. David, jangan coba-coba bluff. Kamu akan malu nanti. Bayar. Ya, uangnya lolos. Saldo akun David dia tidak bisa memiliki 100 juta. Apa yang mustahil? Dia tidak mungkin punya 100 juta. Maaf, Pak Williams. Itu cuma uang receh. Aku tidak malu. Kalau kamu mau ikut, orang miskin. Kamu pikir cuma kamu yang bisa all in? Host, aku mau all in. Noah, diam. Anak itu gila. Kamu juga gila. Kakek, Batu sebesar ini, walaupun bisa keluar hijau, tidak mungkin full hijau untuk 100 juta. Keluargaku mampu membelinya. Tapi kamu tidak boleh boros seperti ini. David, jangan sombong. Jangan pikir all in itu pamer. Kamu pikir kamu bisa apa saja? Kamu habiskan 100 juta untuk sampah. Kurasa kamu sudah tidak waras. Dan kamu masih bangga diri. Akan kutunjukkan padamu apa itu giok asli yang sesungguhnya. Biar kau lihat jarak antara kita. Kamu gila. 100 juta. Kenapa tidak lakukan hal lain? Jangan berpikir bahwa semakin besar batu, semakin bagus. Ini jelas-jelas jebakan. Sederhana, kalau mau tahu bagus atau tidak, potong saja sekarang. Sekarang waktunya istirahat. Host, atur pemotongan batunya. David, siapa yang duluan? Kamu saja yang buka matamu. Anda duluan, Pak Williams. Aku takut sama potonganku, dan kamu nggak akan punya kesempatan buat nunjukin punyamu. Kamu masih keras kepala, meski udah sekarat. Master, hati-hati pas ngupasnya. Aku udah lihat berulang kali. Kulitnya kencang, pita ular sancanya hidup, bagian dalamnya pasti bisa menghasilkan giok berkualitas tinggi. Mungkin bahkan yang sejernih kaca. Setidaknya 15 juta. Aku bilang kalau warnanya hijau. Hei, warnanya aneh, kapasnya berat, dan dasarnya abu-abu. Ini gagal, paling cuma bernilai 500.000. Bualan, David, kamu cuma iri aja. Berani taruhan sama aku? Pak, Cuma taruhan soal batu ini. Kalau hasilnya kayak yang aku bilang, bernilai puluhan juta, lutut di depan Emma, dan bilang kamu itu idiot buta. ngapain aku harus taruhan sama kamu? Kamu mau kasih apa kalau kalah? Ya batu ini aja. Ya, cuma taruhan soal batu ini. Kalau aku kalah, gimana kalau batu ini aku kasih ke kamu? Oke, gratis, aku terima. Pak Williams, susah dapat batu kayak gini. Dan warnanya kusam. Kurang dari 3 juta, kira-kira. Apa? Sepertinya kurang dari 3 juta. Apa? Itu tidak mungkin. Pasti kamu salah baca. Potong lagi, potong dari tengah. Tuan Williams, batu yang tidak berharga. Paling-paling cuma bernilai 400.000. Noah, kamu sudah terbukti salah. 15 juta. Batu tidak berharga seharga 400.000 yuan. Berani-beraninya kamu taruhan dengan David? Siapa sih orang bodoh yang buta itu? Mia, bukankah barusan kamu bilang, David itu orang gila? Kenapa sekarang kamu malah membelanya? Siapa yang membantunya? Aku di pihak yang benar. Dan sebelumnya aku salah menilainya. Kupikir dia cuma sombong doang. Aku tidak tahu dia punya kemampuan.
David, maafkan aku. Tidak apa-apa, kamu peduli pada adikmu, karena takut dia ditipu. Aku cuma senang untuk Emma. Punya kakak yang baik seperti kamu? Terima kasih, Tuan Williams. Tidak peduli bagaimana material ini hanya bernilai 0,5 juta. Aku akan ambil. Mia, material ini milikmu. Walaupun tidak bernilai 10 juta, cukup bagus untuk diukir menjadi liontin kecil. Barusan kamu terus melihatnya. Kamu pasti suka. Dari mana dia tahu aku suka material ini? Sebenarnya, dia tidak terlalu menyebalkan. Pantas saja adikku menyukainya. David, apa yang kamu banggakan? Materialmu belum juga dibelah. Kamu habiskan 100 juta untuk sampah. Menurutku, kamulah orang paling bodoh. Kamu orang paling bodoh? Noah, kamu buru-buru banget mau mempermalukan diri sendiri? Kamu masokis ya? Kamu bilang apa? David, kamu belum memberi aku apa-apa. Jangan khawatir, Emma. Hadiahmu ada di sini. Guru, tolong bantu aku menyelesaikan materi ini. Ku sebenarnya sedikit bersemangat. Kotak misteri ini bernilai 100 juta yuan, apa isinya? Kamu hanya pura-pura. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, menghabiskan 100 juta untuk setumpuk sampah. Ini hanya lelucon. Cukup, Noah. Apakah kamu tidak cukup malu? Diam. David, jangan mengecewakan kami. David, aku percaya padamu. Dan aku juga percaya padamu. Semuanya hitam, semuanya hilang. 100 juta hilang. Semuanya hitam. Membelanjakan 100 juta untuk bola batu bara besar. Kamu bercanda? Oh tidak. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin batu ini bagus? David, jangan khawatir. Mulai sekarang, keluarga Johnson akan mendukungmu, akan ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Emma, ini bukan waktunya, kamu masih membelanya. Di masa depan, jika David masuk keluargamu untuk mengelola industri batu permata keluargamu akan hancur. Noah, buka matamu dan lihat baik-baik. Pikir dulu sebelum bicara. Bahan bakuku meski kau hidup 10 kali, kau tak bisa membukanya. Ini bukan batu hitam biasa. Ini adalah raja dari giok batu naga. Hitam seperti tinta dan transparan seperti es. Bercahaya, dengan kemurnian, 100 tahun, dan langka dalam 1000 tahun. Giok batu naga? Aku pernah melihatnya di buku kuno. Giok hitam tertinggi, dengan pesona spiritual. Bapak Johnson, ini bagus untuk menangkal roh jahat. David, kau luar biasa. David, kau luar biasa. Tubuh Emma sangat lembut. David, batu ini grup J ingin membayar 2 miliar, atau 3 miliar, kau harus melepasnya. Kakek, kamu terlalu sopan. Kita akan jadi keluarga cepat atau lambat. Milikku sudah jadi milikmu. Jadi batu ini dianggap sebagai hadiah pertunanganku untuk Emma. Kuberikan padamu. David, terima kasih. Orang ini sangat dermawan. David, aku semakin menyukaimu. Tidakkah kau pertimbangkan untuk pergi ke keluargaku bersamaku? Kau bisa sebutkan syarat apa saja. Hostnya dominan dan menghamburkan uang. Tidak. Itu cinta yang mendalam. Emma sangat senang. Distribusi hadiah. Sublimasi giok. Ini mendorong giok apapun kasar ke batas teoretis dunia. Host, tolong gunakan dengan hati-hati. Sublimasi giok. Ini keren sekali. Hal-hal baik datang berturut-turut. Bapak Johnson, selamat ya. Kamu dapat harta karun ini, dan menantu yang begitu baik. Bapak Williams, Anda terlalu memuji saya, hanya sedikit lebih baik dari cucu Anda. Kamu memang punya prestasi, tapi jangan sombong. Kamu hanya beruntung saja. Dosa memiliki harta karun, Bapak. Harta karun seperti ini, bisakah keluarga Anda mendapatkannya? Kenapa kamu jadi iri? Melihat dia begitu hebat, kita yang lebih tua harus berpikiran terbuka. Asalkan cucumu Noah minta maaf dengan tulus kepada menantu saya, dan berjanji tidak akan memprovokasi lagi, kerjasama kita masih akan berlaku. Minta maaf, Bapak Johnson, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Suruh cucu perempuanmu menikahi cucu saya. Saya ingin menang tanpa bertarung,
hanya untuk mencaplok keluargamu. Apa, Bapak Williams? Maksudmu apa? Bapak Williams, kamu cukup sombong. Bahkan tanpa batu giok ini, fondasi keluarga saya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan keluargamu, dan dengan saya, David, di sini, keluargamu akan tersingkir. Kakek Williams, untuk persaingan generasi muda, apakah layak merusak hubungan dua keluarga? Emma, ini bukan waktunya. Masih mau terlihat mulia? Jujur saja, keluarga Johnson menimbun bahan baku inti dengan semua dana. Saya sudah menggantinya dengan bahan limbah. Itu tumpukan bahan baku itu adalah nyawa keluarga Anda tahun ini kan? Siapa lagi yang akan berakhir selain keluarga Johnson? Kamu. Ya, saya akan pergi ke gudang untuk memeriksanya. Aku akan ke gudang untuk mengeceknya. Bos, struktur internal batu-batu ini tidak padat, tanpa warna hijau zamrud sedikit pun. Mereka hanya batu biasa. Nilainya hampir tidak ada. Sudah habis. Semuanya sudah habis. Ini bahan baku untuk produk-produk premium kita. Keluarga Williams sudah mulai menyebarkan kabar di pasar dan menurunkan harga giok serupa. Oh. Sudah habis. Kakek, Jangan khawatir, aku di sini. Kakek, tenang. Tuan Williams, cara-cara Anda begitu kejam. Bisnis seperti medan perang. Tuan Johnson, tipu daya tidak dilarang. Sekarang kita bisa bicara tentang syarat-syaratnya. Syaratnya sederhana. Serahkan cucu perempuanmu, Emma atau cucu perempuanmu yang lain, Mia, untuk menikahi cucu laki-lakiku, Noah. Keluarga kami bisa menawarkan sejumlah bahan berkualitas tinggi untuk membantu keluargamu. Saat kamu pulih, dengan giok hitam yang David berikan, kamu masih bisa bangkit kembali. aku, Emma, hanya akan menikah dengan David. Itu mustahil. Emma tidak mau? Mia juga boleh. Kalau kamu mau menikah denganku, aku akan menyayangimu dengan baik. Kakek, kalau ini bisa membantu keluarga, aku mau. Tunggu. Kakek, apa yang TN Williams katakan sama sekali tidak bisa dipercaya. Tapi sekarang, keluarga Johnson sudah tidak berdaya. Apa cuma dengan sejumlah batu giok mentah berkualitas tinggi, bisa menstabilkan keadaan, lalu melawan keluarga Williams? Industri ini adalah fondasi keluargaku. Begitu bahan inti ini hancur, pasar kelas atas akan direbut keluarga Williams. Keluargaku akan sulit bangkit kembali. Tapi, bahan-bahan yang keluargamu butuhkan sangat sulit didapat. Keluargaku bisa bantu soal dana, tapi kami tak bisa berbuat apa-apa soal giok. Amelia, nak, aku tahu kamu ingin membantu, tapi selama keluarga mereka tidak melepaskan, terlalu sulit bagi keluarga kami. Terlalu sulit. Tidak sulit. Bahan-bahan ini akan ku selesaikan. Batch bahan ini, aku akan tangani. David, ini bukan saatnya untuk bicara besar di sini. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu punya. Bikin trik sulap? Noah, kamu seperti lalat yang berdengung-dengung, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Emma, tolong beli semua JDIT yang belum terjual di luar area pameran. Aku pikir kamu punya ide bagus. Tapi kamu mengandalkan sisa-sisa yang dijual oleh tukang Cathy. 90% dari bahan-bahan itu adalah batu. Bahkan jika semua dibuka, kamu tidak bisa membuat perhiasan yang layak. Kamu membantu keluarga mereka melalui krisis ini. Dengan ini, itu mimpi belaka. Aku akan membelinya. Iya. Bagaimanapun, kamu selalu membantu keluarga kami. Bahkan jika kamu meminta aku untuk mengambil batu di jalan, aku akan melakukannya. Kamu tidak perlu kamu dan saudaramu, hanya keluar saja dan bawa mereka masuk. Oke. Dr. Thomas, apa yang kamu rencanakan? Aku sangat penasaran. Aku hanya akan duduk di sini. Aku ingin melihat apa yang kamu, seorang anak, apa yang bisa kamu lakukan. David, apapun hasilnya, keluarga Johnson akan berterima kasih padamu. Jangan khawatir, Grandpa. Semuanya akan baik-baik saja. Sistem, kemampuan sublimasi jadeku adalah hanya bisa digunakan pada satu batu kasar, atau batch batu kasar. Sistem hanya bisa digunakan sekali.
Tetapi cakupan tindakan bisa semua batu jade dalam pandanganmu. Siap. Hebat. Sudah stabil sekarang. David, buka matamu dan lihat baik-baik, 90% dari ini cuma batu biasa, dan kurang dari 10% yang giok, yang bagus pun lebih langka lagi. Dengan ini, kau bisa membalikan keadaan? Noah, apa yang bisa kau lihat dengan mata biasa itu? Kali ini aku akan tunjukkan sesuatu. Teman-teman, ayo kita cari untung. Wah, tidak. Kesempatan untuk menghasilkan giok kualitas terbaik ada di sini. Saat aku hitung sampai 3, kalian semua akan menjadi bahan baku giok kualitas terbaik. Aku jamin setiap dari kalian akan menjadi batu permata kualitas terbaik yang langka di antara 10.000 batu. Gila. Ini gila. Bicara dengan batu. Tuan Johnson, menantu itu, aku khawatir ada yang tidak beres dengannya. Jangan khawatir, nanti kau akan tahu, batu ini juga punya spiritualitas. Sistem trigger jade sublimation. Semua batu kasar di depanmu. Mengerti, lihat aku. Kak, aku baru saja melihat batu-batu ini sepertinya menyala. Kurasa aku juga melihatnya. Pokoknya, kita lihat saja. Aku percaya David. Emma, kau gila? Kau percaya pada orang gila yang bicara dengan batu? Emma, aku sudah menghabiskan banyak tenaga dalam. Saat semuanya selesai, kau harus memberiku hadiah yang pantas. Baik, aku janji padamu. Guru, mari kita mulai. Potong semua bahan baku ini untukku. Coba tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, trik apa yang bisa kamu lakukan, semuanya sampah. Jadeite hijau penuh, kualitas es tinggi jade terbaikku. Apa? Biji kaca ungu, musim semi dan warna. Bagaimana mungkin? Hijau kekaisaran batu naga, jade darah, jadeite benang emas. Semuanya kualitas terbaik. Aku belum pernah melihatnya seumur hidup. Banyak sekali kualitas terbaik muncul bersamaan. Batu apapun ini tak ternilai harganya. Keluarga Johnson gila. Cukup untuk membuat keluarga kami menjadi pedagang permata nomor 1 di dunia. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Semuanya ilusi. Semuanya ilusi. Emma, hadiah yang kamu sebutkan tadi. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa bersaing dengan Emma. Tapi selama dia bahagia. Selamat telah menyelamatkan keluarga Johnson. Emma sangat tersentuh dengan tingkat 100%. Distribusi hadiah. Identitas pria terkaya di dunia bisnis. Anda telah menjadi pria terkaya di dunia gelap. Dengan aset 10.000 miliar. Selamat telah mencapai puncak kehidupan. Ini puncaknya? Keluargamu beruntung. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang kau mau, nak? Awalnya aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa. Tapi aku tak menyangka keluargamu berkali-kali menyasar keluarga Johnson dan emaku. Kurasa keluargamu tak perlu ada lagi. David, apa yang kau bicarakan? Keluarga kami didukung oleh raksasa bisnis keluarga Chu. Meski industri permata tidak sebagus milik keluarga Johnson, tapi bukan sesuatu yang bisa kau goyahkan dari keluarga kami. Benar? Tuan Thomas, saya terlambat. Aliansi Bisnis Dunia akan segera mengadakan rapat darurat. Kami di sini untuk menjemput dan membawamu memimpin. Apa-apaan ini? Aku belum memanggilmu. Tuan Thomas, rapat ini menyangkut ekonomi global. Waktu hampir habis. Itu sebabnya kami datang menjemput. Bagaimana, tuan rumah? Pengaturan yang kubuat hebat, kan? Keluarga Williams kaya tapi jahat. Mereka menggunakan cara-cara kotor. Menurutku dia nggak perlu ada. Pak Chu, aku mau keluarga Williams bangkrut dalam 3 detik.
Ya, Thomas? Keluarga Williams, di kota JC, laksanakan hukuman ilahi. Ayah, semuanya sudah berakhir. Saham kita jatuh ke batas bawah dalam 1 detik. Semua bank menagih pelunasan, semua properti sudah disita. Ayah, kamu menghina siapa? Fondasi keluarga Williams sudah hilang semua. Kakek, apa yang hilang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Usaha berusia seabad yang ditinggalkan leluhur kita. Kamu menghamburkannya semua. Ayo pulang cepat. Mari kita lihat apa masih bisa diselamatkan. Wah, David, kamu luar biasa. Masih ada lagi. Pak Chu, beritahu orang-orang di Aliansi Internasional bilang aku punya hal penting yang harus dilakukan. Aku akan ikuti instruksimu. David, kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Ini pertemuan kelas dunia. Apalagi yang lebih penting dari ini itu. Tentu saja, ini acara hidup kita. David, kamu ngapain? Tentu saja, aku mau kamu jadi istri sahku. Dasar mesum. Mau dibawa kemana adikku? Hei, David, tunggu aku. Masa aku mau ketinggalan pernikahannya?